Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Vera. Hari ini saya akan membawakan presentasi dengan topik ruang lingkup pendidikan Islam. Nah, sebelum kita beralih ke situ, penting nih kita mengetahui dulu apa sih pendidikan Islam itu. Nah, pendidikan Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tarbiyah yang artinya pengajaran. Nah, lafaz tarbiyah ini berasal dari kata robba yaribu tarbiyatan. Kata ini termaktub dalam surat Ali Imran ayat 79 juz 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Nah, apa artinya? Artinya, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Nah, kata tarbiyatan itu ada di kunu rabbaniyina. Nah, sedangkan menurut Ahmad Munir dalam tafsir tarbawinya, beliau itu mendefinisikan tarbiyah sebagai mendidik manusia dengan ilmu dan pengajaran semasa kecil. Gitu, teman-teman. Nah, pendidikan Islam itu bukan hanya soal guru dan murid, tapi ruang lingkupnya itu sangat luas. Dan dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya pendidikan dalam Islam. Supaya lebih jelas dan terstruktur, mari kita bahas bersama dengan pemateri kedua yang akan dibahas oleh Mbak Sherlina Rahmatullaili, dan untuk pemateri ketiga yaitu Mbak Siti Aisyah. Oke, semoga teman-teman semangat menyimaknya dan mari kita selami bersama ruang lingkup pendidikan Islam itu seluas apa sih gitu ya. Semoga teman-teman menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja, ruang lingkup pendidikan Islam itu semua hal yang berhubungan dengan pendidikan Islam, supaya proses belajar bisa berjalan baik dan tujuan pendidikan itu tercapai. Nah, ada beberapa hal penting dari ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama ada dasar dan tujuan, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada pendidik, yang keempat ada kurikulum, yang kelima ada metode. Jadi yang pertama itu dasar dan tujuan. Maksudnya dasarnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuannya itu bukan hanya di bumi, tetapi juga di akhirat. Yang kedua ada peserta didik, yaitu orang yang belajar, murid atau santri. Jadi murid ini adalah pusat utama dalam pendidikan. Yang ketiga ada pendidik, yaitu guru atau ustadz. Jadi guru itu tidak hanya mengajar ilmu, tetapi juga mendidik akhlak. Yang keempat ada kurikulum. Jadi isi pelajaran yang diberikan. Jadi dalam pendidikan Islam, kurikulumnya itu mencakup ilmu agama dan ilmu umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode, alat, evaluasi, dan lingkungan dalam pendidikan Islam. Pertama, ada 5 metode utama dalam pendidikan Islam, yaitu 1. Metode keteladanan, di mana pendidik memberikan contoh yang baik. 2. Metode pembiasaan, yaitu membentuk karakter dalam kebiasaan sehari-hari. 3. Metode nasihat, yaitu memberikan arahan dengan kata-kata yang baik. 4. Metode perhatian, yaitu memberikan kondisi, kebutuhan, dan perasaan anak. 5. Metode hukuman, yaitu langkah terakhir untuk mendidik, tapi bukan untuk menyakiti. 2. Yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat membantu proses belajar, misalnya seperti buku, teknologi, atau media pembelajaran. 3. Evaluasi. Evaluasi adalah
bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Dengan evaluasi, kita bisa melihat apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Contoh evaluasi adalah menilai hasil proses belajar. Apakah anak sudah paham, sudah berakhlak sesuai ajaran Islam, dan apakah tujuan pendidikan sudah tercapai. Contoh dalam praktiknya seperti tes atau ujian, yaitu untuk melihat pemahaman ilmu, dan tanya jawab atau diskusi untuk menilai sejauh mana anak mengingat dan memahami. Keempat, yaitu tentang lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan adalah faktor luar diri anak yang berpengaruh pada perkembangan dirinya. Menurut ahli psikologi Sartain, lingkungan meliputi kondisi sekitar yang memengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Jadi, secara garis besar, pendidikan Islam tidak hanya membutuhkan metode yang tepat, tapi juga alat, evaluasi, dan lingkungan yang baik agar anak dapat berkembang dengan maksimal. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.